Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah anatomi sistem saraf oleh saya. Materi ini sudah saya sesuaikan untuk pelajaran SMK. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang si sel saraf, disebut juga neuron. Ini ada gambar sel saraf, suatu sel saraf ya, atau neuron. Kita lihat neuron ini terbagi menjadi apa aja. Pertama ada yang namanya bagian yang namanya dendrit. Nah, ini yang panjang-panjang ini dendrit ya. Kemudian ada badan sel. Yang bulat ini. Di tengahnya ada inti sel yang warna biru tua. Kemudian lanjutan dari badan sel yang memanjang, ini adalah akson. Lalu akson diselimuti oleh selubung mielin ini warna kuning. Selubung mielin ini tersusun dari sel swan ya. Bagian akson yang tidak ditutupi oleh selubung mielin disebut juga nodus Ranvier. Kemudian ujung dari akson ada yang namanya sinaps. Sinaps ini nanti akan bertemu dengan ujung dendrit. Lalu kita lihat bagaimana cara penyampaian impuls. Apa itu impuls? Impuls itu pesan. Jadi pesan ini berupa sebuah rangsangan. Rangsangannya apa aja? Bisa cahaya, bisa suara, bisa sentuhan, bisa bau, bisa gerakan, dan bisa yang lain-lain. Rangsangan ini nanti akan diterima oleh bagian tubuh kita yang disebut sebagai reseptor. Kemudian pesan tadi akan disampaikan melalui saraf afren. Pesannya tadi disebut juga impuls ya. Disampaikan ke otak. Di otak nanti pesan tadi akan diolah dan diterjemahkan. Setelah sudah diolah dan diterjemahkan, impuls atau pesan tadi akan dibawa lagi oleh si saraf efren. Coba kalian bedakan ya, ada afren, ada efren. Oleh saraf efren, impuls dibawa ke bagian tubuh yang disebut sebagai efektor. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah respon balasan. Kita lihat contohnya. Misalnya nih, ada nyamuk deketin mata kita. Bahaya kan ya, kalau ada nyamuk deketin mata kita. Nah, mata kita melihat si nyamuk. Melihat cahaya, melihat bayangan si nyamuk. Di mata ada yang namanya retina mata. Nah, retina mata ini adalah reseptor. Dia akan menerima rangsangan berupa cahaya dan bayangan si nyamuk. Si bayangan akan diubah jadi pesan yang disebut sebagai impuls. Lalu pesan ini akan dihantarkan oleh saraf afren menuju otak. Di otak ini nanti impulsnya diolah dan diterjemahkan. Oh, bayangannya ini namanya nyamuk. Nyamuk ini mendekati mata. Diterjemahkan juga bahwa mata harus dilindungi dari nyamuk supaya nyamuknya tidak masuk ke dalam mata. Kemudian setelah diterjemahkan, otak akan kirim kembali si impuls melalui saraf efren menuju kelopak mata sebagai efektor. Jadi di sini efektornya adalah kelopak mata. Kalian lihat, efektornya adalah kelopak mata, reseptornya adalah retina mata. Kemudian si kelopak mata ini akan menghasilkan respon kelopak matanya menutup. Paham? Nah, kalau sudah paham, kita lihat pertanyaannya untuk kalian adalah gimana sih cara penyampaian impuls kalau kita mau jalan misalnya dari kamar mau ke kamar mandi nih. Nah, gimana?
Kita mulai dari otak. Nama Latin dari otak adalah encephalon. Kita lihat bagian-bagian otak ya. Nah, ini gambar otak potongan sagital dilihat dari sisi medial atau sisi tengah. Bagian pertama ada otak besar atau cerebrum. Warna yang pink ini yang berlipat-lipat. Bagian kedua ada di encephalon. Yang warna coklat ada talamus, hipotalamus, badan pineal, dan hipofisis. Bagian yang ketiga ada batang otak. Batang otak sendiri terbagi menjadi mesencephalon atau otak tengah atau midbrain. Ini mesencephalon. Pons Farolli atau jembatan pons. Yang bagian bulat menonjol ini pons Farolli. Kemudian medula oblongata. Ini medula oblongata. Bagian keempat atau yang terakhir itu otak kecil atau cerebellum. Di bagian belakang ya, bagian belakang kepala kita dia kecil, lipatannya lebih halus. Kalian bedakan ya antara cerebrum dan cerebellum. Kemudian kita lihat otak disusun secara garis besar menjadi dua substansia atau dua materi. Ada yang mengandung substansi abu-abu, disebut substansia grisea. Ini dia terletak di bagian lapisan luar ya. Ini substansi abu-abu. Di bagian lapisan dalamnya ada substansia putih atau disebut juga alba. Selaput otak atau nama latinnya meningen. Walaupun namanya selaput otak, tapi dia tidak hanya menyelaputi otak, tapi juga dia menyelaputi medula spinalis. Kita lihat ini kepala kita, lapisan paling luarnya adalah kulit kepala ya. Kemudian ini tulang tengkorak kita, bagian lapisan paling luar tulang tengkorak disebut periosteum, lalu tulang tengkoraknya. Ini otak. Dan di antara tulang tengkorak dengan otak ada lapisan selaput otak atau meningen 3 lapis ini. Jadi tadi ada 3 lapisan ya. Lapisan yang pertama disebut lapisan dura mater. Nama lainnya adalah pachymening. Jadi dura mater disebut juga pachymening karena dia lapisannya keras. Lapisan yang paling luar menempel ketat pada tulang tengkorak. Lalu lapisan yang kedua, dia berdekatan dengan si arachnoid. Lapisan yang kedua ini dia akan masuk menyelusup di lipatan-lipatan otak dan di bagian tengah akan membentuk yang namanya falx cerebri. Lapisan kedua, arachnoid, disebut juga arachnoid, artinya sarang laba-laba karena dia bentuknya seperti sarang laba-laba. Lalu lapisan ketiga disebut adalah pia mater. Pia mater ini lapisan yang menempel tepat pada permukaan otak. Arachnoid dan pia mater disebut juga leptomening. Artinya lapisan yang tipis, yang lembut. Beda dengan dura mater yang keras. Kemudian antara tengkorak dengan dura mater ada sebuah ruangan yang disebut ruangan epidural. Antara lapisan dura mater dengan arachnoid ada sebuah ruangan yang disebut ruangan subdural. Kemudian antara arachnoid dengan pia mater ada sebuah ruangan yang disebut ruangan subarachnoid. Ruangannya ini bisa terisi darah bila kita terbentur. Jadi kalau kebentur ada perdarahan dan ruangan ini akan diisi oleh darah. Sering disebut sebagai perdarahan epidural, perdarahan subdural, atau perdarahan subarachnoid.
Lalu ada istilah yang namanya cairan cerebrospinalis atau CSS bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya liquor cerebrospinalis atau LCS. Disebut juga cerebrospinalis fluid atau CSF. Ketiganya ini namanya sering dipakai di rumah sakit. Cairan cerebrospinal ini adalah cairan yang menyelimuti otak dan medula spinalis. Jadi dia menyelimuti si otak dan medula spinalis. Warnanya jernih, nggak berwarna, nggak berbau. Komposisinya tersusun dari air, garam mineral, ion-ion, glukosa, protein plasma, dan sedikit leukosit, yaitu si limfosit. Fungsinya sebagai bantalan, melindungi otak dan medula spinalis dari benturan. Jadi, kalau kalian masih ingat, ada yang namanya pleura, dan di antara pleura lapisan luar dengan pleura bagian dalam, pleura visceralis dan pleura parietalis, itu ada cairan pleura. Fungsinya apa? Sama. Sebagai bantalan yang melindungi. Jadi kalau misalnya kita terbentur sedikit, si otak ini tidak mudah hancur. Selain itu, cairan ini juga ngatur komposisi ion, pertukaran zat, dan membawa keluar produk sisa zat metabolit. Karena otak ini nggak ada pembuluh limfonya. Jadi kan kalau di tubuh kita biasanya yang bawa-bawa zat sisa, yang ngebawa-bawa zat sisa itu kan pembuluh limfo. Tapi karena si otak nggak punya pembuluh limfo, yang bawa-bawa adalah cairan cerebrospinal. Dia juga mempertahankan tekanan intrakranial, tekanan di dalam kepala. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti rangsang meninggal. Kalau tekanan intrakranial yang meningkat, bisa terbentuk reaksi rangsang meninggal. Dan kalau diperiksa akan terdapat yang namanya kaku puduk. Kemudian fungsi yang lainnya adalah menjaga otak dan medula spinalis supaya tetap lembab. Jadi biar nggak kering ya. Otak pada bagian lapisan dalam di daerah diencephalon terdapat yang namanya rongga-rongga yang disebut ventricle. Yang ada di diencephalon ini ventricle lateralis 1 dan 2 serta ventricle ketiga. Lalu di daerah belakang midbrain atau mesencephalon ini ada ventricle keempat. Jadi rongga-rongga ini diisi oleh cairan cerebrospinalis. Cairan cerebrospinalis sendiri dihasilkan oleh plexus choroideus di ventricle lateralis 1 dan 2. Pertama dihasilkan di sini dulu. Lalu dia akan dibawa ke ventricle ketiga. Dia melalui saluran kecil sempit ini yang disebut aqueductus cerebri salvii masuk ke rongga ventricle keempat. Lalu di ventricle keempat dia akan keluar melalui foramina lateralis dan medialis. Dia keluar masuklah ke dalam ruangan subarachnoid. Di ruangan subarachnoid, ini kalian lihat ya, tuh dia keluar, dia akan mengikuti atau bersirkulasi di ruangan subarachnoid ini. Terus bersirkulasi. Hingga pada akhirnya setelah sampai tujuannya ada yang namanya villi arachnoidea. Si cairan tadi akan diserap oleh villi arachnoidea dan masuk ke dalam aliran darah.
Nanti di aliran darah di bawah, kemudian balik lagi ke plexus choroideus, ventricle lateralis 1 dan 2. Terus seperti itu. Sekarang kita belajar tentang otak besar atau nama latinnya cerebrum. Pernah dengar mungkin ya cerebro gitu ya. Itu artinya otak besar. Nah, kita mulai dulu dari yang umumnya ya. Otak besar dibagi menjadi dua bagian atau dua belahan atau hemisfer. Ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri. Dibagi oleh celah yang dalam ini yang disebut visura cerebri longitudinalis. Kalian lihat, perhatikan antara kanan dan kiri otak ini tidak sama. Jadi tidak simetris. Lipatan-lipatannya ini tidak simetris. Karena nanti fungsinya juga agak sedikit berbeda. Yang hemisfer kanan dia untuk mengontrol tubuh bagian kiri, hemisfer kiri untuk mengontrol tubuh bagian kanan. Jadi dia silang ya. Kemudian kita lihat strukturnya. Strukturnya otak besar ini dibagi menjadi permukaannya. Yang bagian permukaan disebut sebagai cortex cerebri. Cortex cerebri ini yang sebagian besar memiliki substansia grisea atau abu-abu. Cortex cerebri memiliki banyak lipatan, kalian lihat nih. Ada lipatan, lipatan, lipatan. Yang celahnya disebut sebagai sulcus atau visura. Kalau dalam disebut visura, kalau tidak terlalu dalam disebut sulcus. Lipatannya, tonjolannya disebut sebagai gyrus. Jadi ini gyrus, ini sulcus. Ini gyrus, ini sulcus. Ini gyrus, ini sulcus. Pada bagian lapisan dalam, di dalam bagian dalam ini terdapat ganglia basalis. Ini ganglia basalis. Di ganglia basalis ini ada sebuah bagian yang kaya akan dopamin, disebut substansia nigra. Ini ini ganglia basalis. Di ganglia basalis ini ada bagian yang kaya akan dopamin. Ini substansia nigra. Nanti ini ada kaitannya dengan Parkinson. Ini ganglia basalis ya. Kalau tadi dilihat dari belahan, kalau ini dilihat dari sisi luar diproyeksikan. Kita lanjut. Kalau berdasarkan lobusnya, kalian nanti masih ingat ya, tulang tengkorak dibagi menjadi tulang frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Nah, otak besar juga punya lobus. Lobusnya mirip dengan si nama tulang tengkorak yang ada di melindungi si otak tersebut, bagian otak tersebut. Yang warna biru ini adalah lobus frontalis. Jadi ini bagian depan, frontal, depan. Ini lobus parietalis, bagian atapnya. Ini lobus temporalis, yang warna kuning, bagian samping, daerah sekitar telinga. Lalu ini lobus occipitalis, bagian belakang. Fungsi otak besar
secara umum atau secara garis besar adalah kesadaran spasial, yaitu kesadaran kita berada di ruangan apa, kita ada di hari apa, kita ada di siang, pagi, sore, malam, kita sedang duduk, sedang berdiri, itu kesadaran seperti itu. Kemudian gerakan motorik kasar dan halus. Motorik halus itu misalnya seperti gerakan ritmik, mengedipkan mata. Gerakan kasar misalnya kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Koordinasi gerakan, misalnya kamu kalau lagi jalan nih, kalau kaki kanan kamu ke depan, otomatis tangan kiri kamu yang bergerak. Kalau kaki kiri kamu yang ke depan, otomatis tangan kanan kamu yang bergerak. Itu adalah sebuah koordinasi. Otomatis akan terjadi seperti itu, kecuali kalau kamu dengan sengaja mengubahnya. Dan masih ada banyak contoh koordinasi lainnya. Mengindra, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penghidu, atau penciuman, pengucapan, nyeri, suhu, sentuhan, tekanan. Ini indera ini dikendalikan oleh otak besar. Bahasa, berbahasa baik produksi atau berbicara. Nah, ini areanya disebut area Broca atau pemahaman. Jadi kalau ada orang bicara ke kamu, kamu pahamin apa dia ngomong apa, artinya apa, diterjemahkan sebagai apa. Itu namanya pemahaman. Diolahnya di area Wernicke. Kecerdasan atau intelijensi, berpikir, belajar, memori, persepsi, penilaian. Di penilaian misalnya kamu kalau misalnya lagi jalan nih, kalau jalannya jauh, terus waktu yang lalu misalnya jalannya jaraknya jauh, tapi waktunya udah mepet, nah, kamu akan menilai bahwa kamu harus mempercepat langkah kamu akan berlari. Itu sebuah penilaian. Kemudian emosi, tingkah laku atau perilaku, serta motivasi. Ini semua diatur oleh otak besar. Kita masuk ke fungsi otak besar atau cerebrum secara spesifik. Berdasarkan lobusnya, di lobus frontalis dia mengendalikan gerakan motorik. Jadi gerakan utama motorik. Kemudian kecerdasan, kontrol emosi, ini ada di daerah prefrontal. Produksi bahasa ada di area Broca. Kemudian lobus parietalis, di lobus parietalis merupakan pusat sensori, misalnya sentuhan, tekanan, nyeri, kemudian merasakan sentuhan halus, sentuhan kasar. Ini di lobus parietalis ya. Kemudian kesadaran spasial, kesadaran akan ruang. Jadi kamu sadar kamu berada di mana gitu. Lalu lobus temporalis ini tempat pusat pendengaran. Kemudian ada yang namanya pemahaman bahasa, bedakan dengan area Broca ya. Kalau ini adalah pemahaman bahasa, jadi kamu memahami orang lain berbicara. Bahasanya orang lain yang sedang berbicara ke kamu. Nah, areanya disebut area Wernicke. Menafsirkan tulisan atau bacaan
atau gambar, serta menyebutkan objek. Ini ada di lobus temporalis. Kalau lobus occipitalis ini merupakan tempat pusat penglihatan. Oke, sekarang fungsi cerebrum berdasarkan strukturnya. Pada korteks cerebri, tadi apa korteks cerebri? Permukaan otak besar. Nah, pada korteks cerebri ada 3 area, yaitu area motorik. Area motorik ini tempat mengendalikan gerakan motorik serta produksi bahasa. Area sensorik, interpretasi informasi sensori seperti nyeri, suhu, tekanan, sentuhan, pendengaran, penghidup, pengucapan, penglihatan, serta area asosiasi. Area asosiasi ini menghubungkan si motorik dan sensorik sehingga memungkinkan kemampuan kognitif lebih tinggi. Jadi antara sensorik fungsinya digabungin dengan motorik sehingga terbentuklah kemampuan kognitif yang tinggi. Misalnya koordinasi gerakan motorik, kecerdasan itu kan gabungan. Kamu harus mendengarkan, kamu harus bergerak juga. Kemudian kesadaran spasial, menafsirkan bahasa serta tulisan, menyebutkan objek, serta pemahaman bahasa atau area Wernicke. Di ganglia basalis, ini tempat pengendalian gerakan motorik halus, koordinasi gerakan tidak sadar atau otonom, emosi, persepsi, dan penilaian. Ini kalian lihat, ini bukan warna beda warna bukan berarti satu lobus ya. Jadi ini tidak dibedakan berdasarkan lobus. Ini lobus frontalis. Lobus frontalis yang warna ungu ini adalah korteks motorik. Kemudian yang warna orange ini adalah korteks asosiasi motorik. Kemudian bagian yang hijau ini adalah korteks prefrontal. Tadi saya bilang area Broca ini dia ke arah temporal. Jadi di daerah asosiasi motorik dekat dengan temporal ada sebuah area namanya area Broca. Yang warna kuning terang ini adalah korteks somatosensorik. Dan biru ini area asosiasi sensorik, tempat terjadinya interpretasi dari kesadaran spasial. Yang warna pink ini asosiasi auditorik atau pendengaran, dan yang hijau nipis ini adalah pusat pendengaran. Ini area Wernicke, yang coklat. Hijau ini area asosiasi visual, penglihatan, dan pusat penglihatannya ada di sini, korteks visual. Sekarang kita ke diencephalon. Nah, diencephalon, yang ini diencephalon ya. Kalian lihat, ini saya tunjukkan, ini diencephalon. Diencephalon terdiri dari beberapa struktur penting seperti ventricle lateral 1-2, ventricle ketiga. Ini nggak kelihatan ya ventrikelnya karena dia rongga jadi tidak terlihat. Kemudian ada pineal body, ini di bagian belakang, pineal body atau badan pineal, thalamus, hipotalamus, serta kelenjar yang kecil ini seperti kacang ya,
kelenjar pituitari atau disebut juga kelenjar hipofisis. Talamus berfungsi untuk memproses dan menyampaikan informasi sensorik. Jadi diproses sama dia si informasi sensorik, kemudian disampaikan ke otak besar. Hipotalamus dia merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam mengendalikan emosi dan perilaku atau behavior. Selain itu, hipotalamus juga mengendalikan sistem saraf otonom, jadi gerakan otomatis tubuh, serta mengendalikan produksi hormon tubuh. Oke, batang otak atau bahasa Inggrisnya brainstem. Jadi ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Latin. Gambarnya masih sama. Batang otak dibagi menjadi mesencephalon atau midbrain atau otak tengah, pons Farolli atau jembatan pons, dan medula oblongata. Jadi ini batang otak. Kalau ini tadi diencephalon, yang bawahnya ini adalah batang otak. Fungsinya mengantarkan impuls dari tubuh ke otak dan sebaliknya, jadi dia sebagai perantara gitu ya. Kemudian pusat kesadaran dan kewaspadaan. Kesadaran di sini yang dimaksud adalah kamu sadar bangun dan kamu koma atau pingsan. Kesadaran yang seperti itu. Kita mungkin kalau sudah belajar ilmu penyakit ada yang namanya kompos mentis, somnolens, sopor, koma. Nah, kesadaran yang seperti itu. Pusat kendali pernafasan, pusat kendali kardiovaskuler, dia mengatur pengendalian denyut jantung, denyut nadi, kemudian tekanan darah, serta refleks otonom seperti bersin, batuk, menelan, dan muntah. Batang otak ini kelihatannya kecil, tapi sebenarnya justru dia adalah inti dari si otak, dari ensefalon. Kalau ada kerusakan pada batang otak, orang ini akan mengalami penurunan kesadaran berat, mungkin bisa sampai koma. Sekarang bagian otak paling akhir, yaitu otak kecil atau cerebellum. Nih ya, kalian lihat ini cerebellum. Cerebellum bentuknya oval dan memiliki dua hemisfer yang dipisahkan oleh garis tengah yang disebut sebagai vermis. Fungsinya untuk koordinasi gerakan otot sadar, jadi otot sadar ya, bukan yang tidak sadar. Kemudian menjaga postur tubuh. Gimana caranya supaya kamu bisa berjalan tetap tegak, berdiri tetap tegak, tidak membungkuk. Kamu kalau melihat hewan, kenapa kok nggak tegak gitu? Kenapa hewan kok badannya membungkuk? Karena kita dijaga postur tubuhnya oleh cerebellum. Serta mempertahankan keseimbangan tubuh. Misalnya kamu nggak sengaja jatuh tersandung. Nah, kamu refleks langsung tahan tangan kamu, tahan badan kamu supaya kamu nggak jatuh. Karena keseimbangan tubuh kamu dipertahankan oleh si cerebellum. Kalau ada kerusakan atau gangguan pada cerebellum, pada keseimbangan tubuh, kita sering mengalami yang namanya vertigo. Oke, kalau cerebellum dilihat, dipotong, dibesarkan, nih ya, bentuknya kayak gini ya, lipatannya kecil-kecil, halus, beda dengan si otak.
Kalau otak tadi kan lipatannya besar-besar yang disebut gyrus. Kalau ini lipatannya halus-halus. Dan yang di tengah ini, garis tengahnya ini disebut sebagai vermis. Ini kalian baca sendiri ya. Kalau diringkas, fungsi otak mulai dari otak besar, otak kecil, diensefalon yaitu talamus dan hipotalamus, kemudian batang otak yaitu mesencephalon, pons dan medula oblongata. Sekarang kita beralih ke saraf tepi. Saraf tepi yang pertama adalah saraf somatik. Saraf somatik dibagi menjadi 12 pasang saraf kranialis dan 31 pasang saraf spinalis. Saraf kranialis berasal dari permukaan bawah otak. Ada yang sifatnya sensorik, ada yang sifatnya motorik, ada yang sifatnya campuran. Sedangkan saraf spinalis berasal dari kanalis vertebra melalui foramina intervertebrata. Nah, ini gambar apa? Gambar otak dilihat dari bawah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini saraf kranial ya. Saraf kranial itu keluar dari permukaan inferior atau bawahnya otak. Jadi ini otak dilihat dari bawah. Saraf kranial ada 12 pasang, kita lihat apa aja. Yang pertama adalah nervus olfactorius, yang kedua nervus opticus, yang ketiga nervus oculomotorius, yang keempat nervus trochlearis, yang kelima nervus trigeminus, ada 3 cabang ya. Nervus trigeminus ini nervus paling besar, ada 3 cabang, oculomotorius, mandibula dan maxilla. Kemudian yang keenam adalah nervus abducens yang warna ungu ini. Lalu yang ketujuh adalah nervus facialis yang warna hijau. Yang kedelapan adalah nervus vestibulocochlearis warna pink dan disebut juga nervus auditorius. Nervus 9 adalah nervus glossopharyngeus. Ini warnanya pink muda ya. Kemudian yang ke-10 adalah nervus vagus di bawahnya glossopharyngeus. Yang ke-11 adalah nervus accessori di bawahnya nervus vagus warna biru. Dan yang terakhir yang ke-12 adalah nervus hypoglossus yang warna kuning ini. Di depannya si nervus vagus. Nah, nervus 1, 2, dan 8 adalah nervus atau saraf yang bersifat sensoris. Nervus 3, 4, 6, 11, dan 12 ini adalah saraf motoris. Dan nervus 5, 7, 9, dan 10 ini adalah nervus yang bersifat campuran. Jadi ada sensoris, ada motoris juga. Kita lihat nama nervusnya urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berikut namanya dan jenisnya serta fungsinya. Sekarang kita beralih ke saraf spinal. Tadi saraf kranial, sekarang saraf spinal. Saraf spinal keluar dari kanalis vertebralis. Saya masih ingat gak sama kanalis vertebralis? Ini adalah vertebra atau tulang belakang.
Ini bantalannya, diskus cervicalis yang nanti ada diisi sama diskus vertebralis. Kemudian ini ada lubangnya yang disebut foramen vertebra. Foramen vertebra ini akan menyusun menjadi canalis vertebralis. Canalis vertebralis diisi oleh sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Dan dari medula spinalis inilah keluar saraf spinal. Keluar lewat samping. Ini dilihat dari samping ya. Si serang samping. Tulang di tengahnya ada diskusnya, ada bantalannya. Di bagian belakangnya rongganya diisi oleh medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis keluarlah nervus spinalis. Fungsinya bercabang menjadi persarapan anggota tubuh dan kepala. Jadi saraf-saraf yang ada di anggota tubuh kita dan kepala kita serta saraf-saraf yang ada di organ tubuh itu berasal dari saraf spinal. Kemudian menghubungkan saraf tepi otonom dengan otak. Jadi saraf spinalis ada 31 pasang, ada cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, dan coccygeus. Kalian apakah masih ingat? Ya. Vertebra cervicalis hanya ada 7. Jadi vertebra cervicalis cuma ada 7. Tapi kok ada 8 sarafnya? Soalnya antara tulang vertebra cervicalis 1 dengan tengkorak keluar satu saraf cervicalis. Jadi ada 8. C1 itu antara saraf cervicalis pertama itu antara tengkorak dengan vertebra cervicalis 1. Saraf cervicalis ada 8, thoracalis ada 12, lumbalis ada 5, sacralis ada 5, dan coccygeus ada 1. Nah, yang keluar ini nanti akan membentuk anyaman saraf yang disebut sebagai plexus spinalis. Plexus spinalis yang utama ada 3, cervicalis, plexus brachialis, dan plexus lumbosacralis. Plexus cervicalis disusun dari C1 sampai C5. Kemudian plexus brachialis dari C5 sampai T1. Ini plexus brachialis yang ke arah bahu ya. Kalau cervicalis ke arah leher dan kepala. Lalu ada plexus lumbosacralis dari T12 sampai S5. Jadi dia mempersarafi anggota tubuh daerah pinggang, panggul, sampai ke kaki bawah. Kita lihat, nah, ini saraf-saraf yang tadi setelah keluar si saraf spinalis keluar dari tadi medula spinalis, kemudian dia menyebar sampai ke seluruh tubuh. Dan ada plexus-plexus anyaman-anyamannya. 3 anyaman utama, plexus cervicalis, brachialis. Cervicalis tadi buat ke leher dan kepala, brachialis untuk bahu dan ekstremitas atas. Lalu ada plexus lumbosacralis yang nanti akan mempersarafi daerah pinggang, panggul, serta ekstremitas bawah. Terakhir kita akan membahas tentang saraf otonom. Saraf otonom dia adalah bagian otonom sistem persarafan yang mengendalikan fungsi otomatis tubuh. Namanya otonom, berarti dia mengendalikan otomatis tubuh, fungsi otomatis tubuh. Misalnya, yang otomatis itu yang kita nggak sadarin dia gerak sendiri. Kamu mungkin nggak lagi tidur gitu, terusnya jantungnya berhenti gerak karena kamu tidur.
Atau karena kamu lagi pingsan, atau kamu lagi nggak sadar, terus jantungnya berhenti gerak, enggak kan? Atau ususnya berhenti bergerak, atau otot polos bronkusnya berhenti, sehingga kamu tidak bisa bernapas, enggak kan? Jadi itu disebut fungsi otomatis tubuh, yaitu gerakan otot polos pada organ tubuh, gerakan otot jantung, otot polos, otot jantung, serta fungsi-fungsi kelenjar. Oke. Saraf otonom dibagi jadi dua, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Dan simpatis dan parasimpatis ini kerjanya berlawanan. Jadi mereka nggak pernah temenan tuh, selalu musuhan. Pokoknya kalau simpatis maunya A, parasimpatis maunya B. Nah, contoh kerja saraf simpatis, dia meningkatkan denyut jantung, dilatasi arteri koroner. Nanti kita bandingin ya dengan parasimpatis. Dilatasi saluran nafas, memperlambat pencernaan dan absorpsi makanan, dia menghasilkan adrenalin dan noradrenalin, menghambat miksi dan defekasi, mendilatasi pupil, kontraksi palpebra, maksudnya jadi supaya palpebranya tetap berkontraksi sehingga mata kita terbuka terus. Tidak mengantuk atau tidak menutup. Kemudian peningkatan sekresi keringat. Lihat, bandingin dengan yang si parasimpatis. Parasimpatis menurunkan denyut jantung. Beda ya tadi, kalau tadi ningkatin, ini nurunin. Kontraksi arteri koroner. Kalau tadi dilatasi, melebarkan. Kalau ini mengecilkan. Kontraksi saluran nafas. Kalau tadi ngelebarin saluran nafas. Ini ngecilin saluran nafas. Meningkatkan motilitas pencernaan dan absorpsi makanan. Mensekresi getah pankreas dan insulin. Mendorong miksi dan defekasi. Ini justru bikin supaya terjadi miksi dan defekasi. Kemudian kontraksi pupil, pupilnya jadi lebih mengecil, serta palpebra yang menutup. Ini adalah saraf otonom, gambar saraf otonom. Kalian bisa membedakan atau membandingkan antara simpatis dan parasimpatis. Sebelah kanan ada simpatis, sebelah kiri ada parasimpatis. Misalnya parasimpatis mengkontraksi pupil, mengecilkan pupil, simpatis justru ngelebarin pupil. Misalnya yang parasimpatis merangsang produksi air liur, yang simpatis malah menghambat produksi air liur. Kalian lihat terus sampai bawah, nanti kalian akan bisa membandingkan bahwa parasimpatis dan simpatis ini kerjanya selalu berlawanan. Oke. Sekian bahasan materi kali ini tentang anatomi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sekian, terima kasih.